Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Anak didik kami kelas 12 ya. Hari ini kita akan membahas ya satu persatu, yaitu tentang sifat koligatif larutan ya. Nah, jadi kan seperti yang sudah kita terangkan minggu lalu ya, seperti yang sudah kita jelaskan minggu lalu, bahwasannya sifat koligatif larutan itu ya, sifat koligatif larutan itu ya, itu kan artinya sifat-sifat yang dimiliki oleh larutan gitu ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh larutan. Nah, dimana sifat larutan itu kan dia berbeda dengan sifat sifat yang dimiliki oleh larutan tersebut kan berbeda ya, berbeda sifatnya kan begitu, antara yang dia larutan satu dengan larutan yang lain kan begitu. Nah, jadi sifat koligatif larutan ini dia ada 4 kemarin itu kan. Yang pertama apa? Yang pertama ada tekanan osmosis, kemudian yang kedua ada kenaikan titik didih ya. Kemudian yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada penurunan tekanan uap. Yang keempat ada yang namanya ada namanya tekanan osmosis begitu ya. Nah, jadi seperti yang udah kita jelaskan kemarin itu ya, bahwasannya air mendidih kan begitu. Air mendidih itu tentunya suhunya berbeda dengan ketika misalkan kita mendidihkan air ditambah dengan urea misalkan. Nah, air mendidih nih, kemudian air tambah urea mendidih juga kan begitu. Nah, tentunya suhunya berbeda ya. Air itu mendidih misalkan pada suhu 100, kemudian air tambah urea suhunya lebih tinggi. Nah, begitu dia. Jadi itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Nah, jadi salah satu sifat koligatif larutan itu adalah apa? Kenaikan titik didih. Nah, seperti itu ya. Demikian juga ketika misalkan air kita bekukan misalkan. Nah, air kita bekukan pada suhu berapa? 0. Pada suhu 0 derajat Celcius begitu ya. Nah, ini air dibekukan pada suhu 0 derajat Celcius kan begitu. Nah, ketika misalkan air kita tambahkan dengan urea misalkan, air tambah urea. Nah, air tambah urea membeku pada suhu berapa? Nah, air tambah urea itu membeku pada suhu di bawah 0, berarti minus kan begitu. Nah, ini air tambah urea itu membeku pada suhu minus derajat Celcius gitu ya. Nah, ini kalau seperti itu ya, nah, air tambah urea membeku pada suhu minus kan begitu. Nah, jadi kalau seperti itu di sini terjadi penurunan titik beku begitu. Penurunan titik beku dari 0 menjadi minus kan begitu. Nah, karena terjadi penurunan titik beku dari 0 menjadi minus, itulah yang disebut dengan penurunan titik beku. Artinya awalnya 0 kemudian jadi minus. Jadi apa? Penurunan titik beku. Oke, nah itu ya. Nah, jadi ini akan kita bahas satu persatu ya. Air akan mendidih lebih cepat di daratan tinggi daripada di daratan rendah ya. Air akan lebih cepat mendidih di daratan tinggi
daripada di daratan rendah. Dapatkah Anda menjelaskannya? Nah, jadi apa namanya? Gini ya. Jadi air ketika mendidih lebih cepat di daratan tinggi daripada di daratan rendah. Tentunya ini akan iya, karena faktor-faktornya apa saja kan begitu. Faktor-faktornya tentunya kalau di daratan tinggi kan begitu. Di daratan tinggi suhu yang mempengaruhi bagaimana kan begitu. Kemudian di daratan rendah suhu yang mempengaruhi juga bagaimana kan begitu. Nah, suhu yang mempengaruhi di daratan tinggi tentunya kan ini tentunya kan kalau misalkan suhunya itu dia rendah kan begitu. Nah, otomatis nanti zat tersebut ketika dia dipanaskan ya, itu akan lebih cepat mendidih dibandingkan dengan ketika dia di daratan tinggi ya, di daratan tinggi tentunya ketika dia di daratan rendah suhunya itu kan panas kan begitu. Nah, panas tentunya zat terlarut yang ada di dalamnya tersebut ya, zat terlarut yang ada di dalamnya tersebut itu juga mempengaruhi suhu ketika dia dididihkan begitu. Nah, jadi di sini ada faktor terlarut dan ada faktor pelarut begitu ya. Ada faktor terlarut dan ada faktor terlarut. Nah, seperti itu dia ya. Oke. Nah, di sini yang akan kita pelajari ya. Yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah namanya kenaikan titik didih ya. Inilah yang akan kita pelajari yang pertama. Kenaikan titik didih ya. Ini yang akan kita pelajari. Jadi hari ini kita akan mempelajari kenaikan titik didih. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu artinya apa? Artinya begini. Ketika suatu larutan misalkan kita didihkan begitu ya. Kita didihkan. Nah, ketika kita didihkan larutan, maka nanti larutan tersebut tentunya akan mendidih kan begitu. Nah, jadi mula-mula itu kan yang kita didihkan air. Nah, air itu itulah yang disebut dengan pelarut murni ya. Air itu itulah yang disebut dengan apa? Pelarut murni. Jadi air itu disebut dengan pelarut murni. Sedangkan larutan itu adalah campurannya gitu dia. Campuran daripada air misalkan ditambahkan dengan urea misalkan. Nah, seperti itu. Jadi air tambahkan urea, dia akan menjadi larutan. Nah, begitu. Tentunya air itu titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius gitu. Nah, kalau air tambah urea, itu titik didihnya berapa? Nah, air tambah urea itu titik didihnya adalah titik didihnya di atas 100. Nah, jadi di sini kan terjadi kenaikan titik didih. Pelarut murni dengan larutan. Pelarut murni tadi air, sedangkan larutan adalah air tambah urea misalkan. Nah, jadi air tambah urea ya, titik didihnya tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut murni atau air. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bagaimana ya? Di sini bagaimana kan begitu. Nah, jadi di sini terjadi kenaikan titik didih. Ya, terjadi apa? Kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih yang awalnya titik didih air itu adalah 100. Kemudian setelah kita tambahkan urea, maka terjadi kenaikan titik didih. Nah, itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Artinya terjadi kenaikan dari 100 menjadi ke sekian begitu ya.
Itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Nah, titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Nah, itu ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya. Anak didik kami kelas 10 kelas 12 ya, kelas 12 sudah kita bahas bahwasannya sebelum kita membahas tentang sifat koligatif larutan itu ada kita bahas tentang molalitas. Nah, molalitas itu apa? Kemarin M itu disebut dengan molalitas. Nah, molalitas itu artinya adalah kandungan zat terlarut yang ada di dalam pelarut begitu. Nah, kalau kelas 10 kan pernah dipelajari molaritas begitu ya kan? Molaritas. Nah, kemudian di kelas 12 ini ada molalitas. Nah, kalau dia molaritas itu kan artinya konsentrasi zat terlarut di dalam air. Nah, misalkan nih kita larutkan garam misalkan. Ini molaritas ya, bukan molalitas. Nah, misalkan garam itu kita larutkan ke dalam air, tentunya konsentrasi atau kekentalan larutan tersebut berbeda ketika garam itu sedikit kita larutkan atau kita larutkan banyak begitu. Nah, ketika kita misalkan melarutkan garam ke dalam air, kalau garamnya itu sedikit, tentunya konsentrasinya lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita menambahkan garamnya itu banyak ke dalam air tersebut. Nah, kalau kita kacau misalkan airnya dari garam tersebut, kan larut nih garamnya dalam air. Nah, tentunya kan berbeda konsentrasinya atau kekentalannya yang dia sedikit kita tambahkan ke dalam air atau dengan yang dia banyak kita taruhkan ke dalam air. Tentunya berbeda kan begitu. Nah, jadi itulah molaritas. Molaritas itu ya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut yang dimasukkan ke dalam air dan juga volume zat terlarutnya ya, volume zat pelarutnya begitu ya. Volumenya. Nah, jadi ada volume zat pelarutnya juga bergantung juga kan begitu. Nah, volume zat apa tadi? Volume zat pelarut atau airnya. Kalau misalkan airnya itu sedikit misalkan airnya dengan yang airnya banyak, tentunya berbeda kan begitu. Kalau yang sedikit dengan yang airnya banyak, ya. Kalau airnya sedikit, maka nanti dia zat tersebut ya. Kalau misalkan airnya sedikit, berbeda dengan yang airnya banyak begitu ya. Yang airnya banyak. Kalau misalkan sedikit kita tambahkan garam sedikit, tentu konsentrasinya lebih kecil dibandingkan dengan airnya yang dia banyak kita tambahkan garamnya sedikit. Nah, jadi molaritas itu ya itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah faktor jumlah zat terlarut. Itu ya. Jumlah zat terlarut itu yang mempengaruhi yang pertama. Kemudian volume pelarut atau volume air. Nah, itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi molaritas atau konsentrasi atau kekentalan daripada apa? Daripada larutan tersebut. Nah, kemudian kalau molalitas, nah apa bedanya dengan molalitas M? Nah, ini kenapa kita bahas di sini? Karena nanti ini masuk ke dalam rumus ya. Jadi ke dalam rumus kenaikan titik didih itu masuk molalitas. Nah, masuk molalitas. Nah, nanti dia masuk ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya. Jadi M itu atau molalitas ya, molalitas ini M ini masuk ke dalam rumus ini. Nah, ini dia. Jadi rumusnya adalah gram per delta TB. Nah, ini kalau dia mencari ini ya, mencari ini udah berbeda ya. Maaf ya. Jadi bukan di sini dia masuknya. Nanti dia masuknya itu di mana ya? Nah, di sini. Ini dia rumusnya. Jadi M itu molalitas ya. M itu sama dengan molalitas. Ya, ingat, M sama dengan molalitas. Rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per P
paham ya, gram per mr kali 1000 per P. Nah, gram ini adalah massa zat terlarut. Massa zat terlarut, misalkan massa apa ya? Massa garam misalkan ya. Atau massa urea, bisa juga urea kita tambahkan ke dalam air. Urea kita tambahkan ke dalam air bisa ya. Nah, berapa massa urea yang kita tambahkan ke dalam air? Nah, kemudian mr-nya. Mr itu kan setiap zat itu kan, misalkan setiap zat urea misalkan. Nah, urea itu ya urea misalkan kan, urea. Nah, urea itu kan dia memiliki yang namanya apa? Urea itu memiliki ya, setiap zat yang bisa dilarutkan ya, misalkan contohnya urea atau garam atau misalkan sukrosa ya. Itu kan memiliki yang namanya apa? Memiliki yang namanya mr kan begitu. Nah, memiliki yang namanya mr. Nah, jadi kalau misalkan memiliki mr ya, otomatis di sini ya, otomatis di sini kita ketahui mr-nya. Nah, begitu. Kalau ini 1000 ini ketetapan. Kalau misalkan dia gramnya P-nya itu dia dalam gram begitu ya. P ini adalah jumlah zat pelarut. Nah, jumlah zat pelarutnya dia dalam gram begitu. Nah, jadi P ini adalah jumlah zat pelarut. Airnya berapa gitu, gramnya. Dia dihitung dalam gram begitu ya. Jadi P itu dia dihitung dalam gram atau massa air. Nah, massa airnya berapa kan begitu. Nah, jadi dia dihitung dalam gram atau massa air. Jadi kalau misalkan molaritas ya, molaritas, maka nanti dia bukan P di sini rumusnya. Kalau dia molaritas itu kan M besar. Dia di sini bukan P, tetapi dia adalah V, volume ya, volume. Nah, kalau misalkan ini P itu adalah massa air. Massa air itu dalam gram. Nah, bagaimana kita menentukan massa air? Bagaimana cara kita menghitung massa air? Bisakah kita menghitung massa air? Bisa. Nah, caranya dengan kita menimbang ya, dengan menimbang. Mula-mula kita timbang dulu air dengan botolnya misalkan. Kemudian nanti setelah dapat hasilnya air dengan botolnya, baru kita timbang botolnya saja. Nah, setelah dapat nanti hasil dari keduanya, kita kurangkan air tambah botol dengan air dengan botolnya saja. Itulah dapat nanti massa airnya berapa begitu ya. Nah, jadi rumusnya KB ya, KB ini tetapan ya untuk kenaikan titik didih ya, kenaikan titik didih rumusnya adalah KB dikali M. Nah, jadi KB dikali M. M ini adalah molaritas larutan. Nah, molaritas larutan artinya molaritas larutan air yang sudah ditambah dengan zat terlarut. Nah, begitu ya. Tapi tidak semua juga zat yang mengandung Mr. Nggak semua ya, nggak semua zat mengandung Mr. Ya, tidak semua zat mengandung Mr. Ya, tidak semua zat apa tadi mengandung Mr. Nah, hanya zat-zat tertentu ya yang ada Mr-nya yang sudah ditentukan begitu ya, yang sudah ditentukan yang mengandung Mr. Oke, begitu. Nah, jadi di sini inilah rumusnya KB dikali M ya, KB dikali gram per mr kali 1000 per P begitu ya. Nah, oke. Nah, setelah dapat nanti delta TB nya ya, kenaikan titik didihnya. Nah, jadi di sini ada grafiknya ya, grafik bahwasannya pelarut murni itu dia ini grafiknya ya, pelarut murni, kemudian ini ada larutan ya. Jadi suhunya ya, suhunya ini ada tekanannya ya, tekanannya. Jadi delta TB ya, delta TB, maka nanti kalau misalkan apa namanya suhu ya, suhu semakin tinggi apa namanya tekanannya ya, semakin tinggi tekanannya, maka nanti suhunya akan semakin tinggi begitu ya. Nah, demikian. Oke, nah kemudian ini dia contoh soalnya. Nah, ini ada rumusnya ya, rumus untuk penurunan titik beku ya. Nah, rumusnya itu apa namanya
Rumusnya itu adalah delta TB tadi dikali dengan Oke, nah rumusnya itu adalah KB kali gram per mr kali 1000 per P. Inilah rumusnya. Nah, jadi kalau penurunan titik beku ya dengan kenaikan titik didih ya, itu nanti akan ada perbandingan ya, akan ada perbandingan. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan untuk mencari delta TB atau delta TF ya dengan tetapan kenaikan titik didih dengan tetapan penurunan titik beku begitu ya. Nah, ini dia ya, ini dia. Tapi kan kita belum bahas nih penurunan titik beku ya. Jadi nanti ini belum kita gunakan ya. Nah, ini untuk untuk soalnya ya, ini karena dia sudah digabungkan dengan titik beku ya, jadi nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya, begitu ya. Nah, jadi untuk hari ini kita bahas rumusnya saja dulu ya. Rumus untuk kenaikan titik didih, ini dia rumusnya. Untuk soal-soalnya ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, begitu ya. Nah, ini ada kesalahan tadi ya. Jadi harusnya ini tadi kan yang kita bahas tadi pertama adalah penurunan tekan uap, tapi salah materi ya kan. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Hari ini yang kita bahas kenaikan titik didih ya, kenaikan titik didih dulu. Kemudian dengan tekan osmosis. Nah, tekan osmosis ini kita jadikan yang kedua. Itu ya, tekan osmosis kita jadikan yang kedua. Jadi nanti minggu depan kita bahas tentang penurunan titik beku dan penurunan tekan uap gitu ya. Oke, karena kemarin kan udah juga kita singgung ya kan tentang yang penurunan tekan uap dengan penurunan tekan uap dengan penurunan titik beku udah kita singgung minggu lalu kan. Itulah makanya tadi Ustaz pikir tadi udah paham ya materinya, itu Ustaz pikir udah paham. Jadi ini kita bahas tekan osmosis ya. Nah, tekan osmosis itu artinya tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke larutan pekat. Nah, ini rumusnya adalah P sama dengan M kali R kali T ya. Nah, inilah yang diperlukan molaritas. Kemudian R itu adalah tetapan gas 0,08206. Kemudian T itu adalah suhunya berapa ya, suhu pakai derajat Kelvin ya. Nah, ini tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke larutan pekat begitu ya. Oke, nah jadi itu ya untuk untuk ininya tekan osmosis, ini rumusnya ya. Nah, jadi di sini untuk untuk ininya ya, untuk soalnya ya, untuk yang tekan osmosis ini dia ya, ini soalnya. Misalkan sebanyak 7,2 gram glukosa dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Tentukanlah tekan osmosis larutan pada temperatur 27 derajat Celcius. Nah, jadi glukosa ya dilarutkan dalam air sampai volumenya 400. Tentukanlah tekan osmotik larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, R 0,010821. Nah, begitu ya. R ini tetapan ya. Nah, jadi kita carilah molaritasnya, kemudian kita cari R-nya. R-nya berapa? Nanti nilainya 0,082 kali T. Suhunya adalah 27 derajat Celcius. Kita ubah Kelvin berarti 300 Kelvin. Maka nanti dapatlah tekan osmotiknya adalah 2,86 atm begitu ya. Nah, jadi Ustaz rasa ya
ini ya, untuk apa namanya, untuk yang kenaikan titik D tadi ya, kenaikan titik D tadi itu contoh soalnya seperti ini. Nanti misalkan ini dia contoh soalnya. Untuk contoh soalnya yang titik D tadi ya, titik D yang tadi yang kita bahas tadi, itu dia ini contoh soalnya. Tetapi nanti ini kan ya, ini dia untuk yang dia larutan yang ditambahkan adalah larutan elektrolit. Nah, tadi kan yang kita bilang, yang kita sebutkan tadi itu adalah larutan non elektrolit ya. Yang kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi adalah larutan non elektrolit. Contohnya air misalkan seperti itu ya. Contohnya misalkan gula, bukan air ya. Gula misalkan, garam, urea. Nah, jadi seperti inilah contoh soalnya. Misalkan tentukanlah kenaikan titik didih larutan 17,4 gram urea misalkan. Nah, urea itu berapa mR-nya? Nah, itu dia. Nah, seperti itu dia ya. Jadi itulah apa namanya, untuk kenaikan titik didih soalnya ya. Nah, kemudian untuk tekan osmotik ya, ini contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya. Nah, itu ya, apa namanya, jadi karena ini kan tadi udah digabung ya rumusnya ya dengan penurunan titik beku ya, maka ini nanti untuk rumusnya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, begitu ya. Nah, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita bahas dulu penurunan titik beku, baru nanti kita bahas tentang hubungannya antara keduanya ya, kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih ini rumusnya ya. Kemudian ini nanti contoh soalnya kita bahas minggu depan. Dan tekan osmotik itu artinya tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke larutan pekat ya. Nah, ini dia contoh soalnya ya, ini contoh soalnya. Nah, ini akan kita bahas lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Karena waktu kita sudah habis, maka demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dimengerti. Nah, ini masih perkenalan ya, masih pengenalan. Jadi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.